Terima kasih telah menonton video ini, karena dengan menonton video ini akan membantu Anda mengerjakan soal-soal TPA, TPS, TIU, dan matematika. Dan jangan lupa ya, dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Selamat pagi adik kami sekalian beserta adik-adik yang mau belajar mengenai bangun ruang ya, jarak di antara bangun ruang. Kali ini sebelumnya kita sudah belajar mengenai jarak, berarti sekarang kita menentukan sudutnya, bukan lagi jaraknya tapi sudut. Jadi ada dua materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sudut antara dua garis dan sudut antara garis dan bidang. Nah, ini dia materi kita kali ini. Kalau kita perhatikan sekilas, sebenarnya ini dasar teorinya sudah pernah kita bahas. Jadi sedikit mengulang ya. Jadi kita harus tahu nanti dasar teori yang kita gunakan. Dasar teori. Oke. Ini sama seperti soal yang sebelumnya. Ketika kita menentukan jarak, maka untuk menentukan jaraknya apapun ceritanya, nanti kita harus mencari garis-garis yang membentuk segitiga ya. Garis-garis yang membentuk segitiga. Berarti kemungkinan yang kita jumpai saya bagi menjadi dua jenis saja. Kemungkinan yang kita jumpai nanti itu adalah segitiga yang siku-siku. Ketika ketemu segitiga yang siku-siku, ketika ketemu dengan segitiga yang siku-siku, anggap ini A, ini B, ini C, maka langsung aja. Kalau misalnya ada sudut di sini, saya anggap yang ditanya adalah theta, maka ini tidak usah capek-capek menentukannya. Bahwasanya ketika ditanya nanti nilai tangen theta itu sama dengan, langsung aja kita bikin ya. Tangen theta itu adalah apa? Tangen theta depan per samping ya. Jadi depannya itu AB, sampingnya itu BC. Langsung aja seperti ini. Kalau memang nanti segitiganya segitiga siku-siku. Kalau ditanya sinus, oke, sinus theta sama dengan depan per miring, di mana depannya itu sama dengan AB, miringnya sama dengan AC. Kalau ditanya dia cos theta sama dengan tuh samping per miring, di mana sampingnya itu merupakan BC dan miringnya merupakan AC. Oke, ini dasar teori yang pertama. Apakah sudah pasti nanti segitiganya? Bahwasanya segitiganya sudah pasti segitiga siku-siku? Belum tentu. Kalau segitiga sama sisi, saya rasa tidak perlu kita bahas. Kenapa? Kalau segitiga sama sisi sudah pasti sudutnya 60 derajat. Ya, jadi kalau ditanya tangennya ya udah pasti tangen 60, kalau sinnya sin 60, kalau cosnya cos 60. Berarti yang kedua bagaimana kalau segitiganya tadi siku-siku, sekarang segitiganya sembarang. Segitiga sembarang. Oke. Nah, pada sebuah segitiga seperti ini. Oke, ini A, ini B, yang ini C. Oke, ini ya. Berarti sisi di depan A ini sering kita katakan dengan A kecil, sisi di depan B itu B kecil, sisi di depan C itu C kecil. Oke. Kita mencari cos ya. Kalau ketika ketemu dengan segitiga sembarang, maka adapun yang kita gunakan itu merupakan aturan daripada cos. Masih ingat ya aturan daripada cos? Kalau kita mau mencari cos B, ini cos B, berarti cos B sama dengan ya sisi yang mengapit, berarti sisi yang mengapit A dan C ya. Sisi yang mengapit A dan C berarti sisi yang mengapit ditambahkan A kuadrat tambah C kuadrat, kita kurangkan dengan sisi yang di depannya B, kita kurangkan dengan B kuadrat, kita bagikan dengan 2 kali sisi yang mengapit, 2AC. Nah, ini kira-kira ya. Kemudian kalau kita mau mencari cos C bagaimana? Sama. Berarti cos C sama dengan, nah ini dia, sisi yang mengapit ya, cos C, sisi yang mengapit A dan B, berarti A kuadrat tambah dengan ditambahkannya, dikurangkan dengan sisi yang di depannya C kuadrat, kita kurangkan dengan 2 kali sisi yang mengapit ya. Kalau ditanya cos A sama juga, maka cos A sama dengan sisi yang mengapit A itu B dan C, berarti B kuadrat tambah dengan C kuadrat kurangkan dengan sisi yang di depannya, kita bagi dengan 2 kali sisi yang mengapit, 2BC. Nah, ini deh kira-kira tuh. Jadi ini aja ya, kan ini hanya bisa untuk mencari cos. Bagaimana kalau nanti yang di soal itu yang tanya nggak cos, seperti pada gambar segitiga siku-siku, kan bisa aja ditanya tangen, ditanya sin. Nah, ketika sudah dapat nilai cos A, maka untuk mencari sin A tinggal balikkan lagi ke sini. Kan cos ini samping per miring,
Ya, gambar sebuah segitiga siku-siku. Kalau misalnya cosnya 1/3, berarti sampingnya 1, miringnya 3, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya nanti cos C, ditanya sin C atau tangen C, sama juga gambar segitiga siku-siku. Cos itu samping per miring, carilah depannya, udah dapat semua. Kira-kira seperti itu. Jadi dasar teori kita yang dua ini aja. Memang ada beberapa dasar teori yang lain, tapi yang terpenting yang dua ini aja. Oke ya, ketika sudah paham yang dua ini, sudah gampang mengerjakannya. Yuk, kita mulai. Pertama saya akan mencari soal yang berhubungan dengan jarak antar dua garis ya. Jarak antar dua garis. Contoh, di soal katanya bahwasanya AB sama dengan 10. Kemudian BC sama dengan 8 dan BF sama dengan 6. Ini 6 ya. Berarti ini 6 sama aja ya. Ini juga 6. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan apa yang ditanya. Bahwasanya kita mau menentukan garis antara EG, garis EG yang ini. Garis EG dengan garis FC. Oke, ini dia. Nah, oke. Nah, coba sekilas kita perhatikan soal ini. Ya, garisnya nggak ketemu, gimana kita mencari sudutnya? Ya, benar ya, garisnya nggak ketemu, bagaimana kita mencari sudutnya? Seperti sebelumnya, bahwasanya di bidang kita kan ada mempelajari bahwasanya untuk mencari bidang itu kita bisa mewakilkannya dengan garis. Sebenarnya syarat garis kita memilihnya itu ada, bahwasanya garis yang kita pilih harus sejajar dengan bidang. Harus sejajar dengan bidang itu, bidang yang kita tentukan. Atau kalau memang hubungannya garis dengan garis, maka garis yang kita pilih harus sejajar dengan garis yang ditanya. Yang ditanya ini EG, ini yang ditanya EG. Maka kita memilih garis yang sejajar dengan EG tapi berhubungan dengan FC. Ya, sejajar dengan EG. Kira-kira garis yang sejajar dengan EG yang mana? Yaitu A ke C. Maka sekarang kita hubungkan aja A ke C ini. Kita hubungkan A ke C. Kalau kita hubungkan A ke C, maka kira-kira dia jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, karena apa? AC dengan EG sejajar, jadi nggak ada masalah. Kita hubungkan aja A ke C mewakili E ke G. Maka sekarang kita mencari sudut yang ada di C. Ini dia kira-kira sudutnya. Oke. Lantas segitiga apa yang kita gunakan agar soal ini gampang? Kan tadi dasarnya apa? Dasarnya adalah di segitiga. Bisa aja segitiga siku-siku atau segitiga sembarang, tergantung kebutuhan soal ya. Nah, sekarang segitiga yang kita gunakan itulah di sini ya. FC A udah dapat, berarti kita hubungkan aja A ke F. Dengan demikian berarti kita butuh angka-angka untuk mencari nilai-nilainya nih. Benar ya? Oke, sekarang yuk kita lihat. Kita cari satu-satu. Kita cari satu-satu ya. Pertama kita cari si AC. Untuk mencari AC kuadrat sebelumnya sudah kita pelajari. Ini sama dengan ya, AC kuadrat siku-sikunya di sini kan. Ini siku-siku di sini. 10 dengan 8 berarti 10 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini sama dengan 100 tambah 64. Ini sama dengan 164. Maka AC sama dengan akar dari 164. Kemudian kita mencari yang nilai yang lainnya lagi. Nilai yang lainnya kira-kira kita mau mencari yang si AC udah dapat. Sekarang si AF. AF kuadrat ya. AF kuadrat. Kalau AF kuadrat berarti itu si AB dan si BF ya. AB, BF ini AF. Oke. Siku-sikunya juga di sini di B. Berarti AB 10 kuadrat. BF 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Maka ini 100 tambah dengan 36 sama dengan 136. Maka AF sama dengan akar dari 136. Satu lagi yang kita butuhkan adalah si FC. Oke, berarti FC kuadrat sama dengan, ini dia FC kuadrat. Kalau kita perhatikan di sini FC-nya yang mana ini FC? Oh, ini dia FC. Berarti yang kita siku-sikunya di sini aja ya. Sini kita bikin. Ini 8, ini 6. Berarti 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 64 tambah 36. Ini sama dengan 100. Yang artinya FC sama dengan 10. Oke, dapat ya. Sekarang kita pindahkan permasalahan kita ini. Kita pindahkan permasalahan kita. Kalau soal ini kita pindahkan, maka kita bikin kemari aja. Nah, kita bikin. Oke, bahwasanya ini si F, ini si A, ini si C. Kita mulai. AC itu tadi berapa AC? Akar 164
kemudian si FC 10, kemudian si AF akar 136. Oke, yuk kita mulai. Kita mencari sudut yang mana sekarang? Sudut alfa tadi. Sudut alfa itu adalah yang EG ke FC. Berarti yang di sini alfanya ya, yang di C ini alfanya. Oke, ini dia. Nah, ketika segitiga yang seperti ini, segitiga yang sembarang, berarti kita gunakan yang ini cos. Kebetulan yang ditanya itu adalah nilai cos alfa. Ya, langsung aja. Maka cos C ya, atau cos alfa. Cos alfa sama dengan sudut yang mengapit si FC dengan si AC dikuadratkan. 10 kuadrat ini 100 tambah dengan akar 164 kuadrat ini 164 dikurang dengan yang ini ya 136 kita bagikan. Nah ini dah, kita bagikan dengan 2 kali. Oke, 2 kali sudutnya. 2 kali sudut yang mengapit, sisi yang mengapit 10 kali dengan akar dari 164. Ya, oke. Kita selesaikan ini. 164 kurang 136 ini jawabannya 28 ya. 28 tambahkan dengan 100 128 kita bagikan dengan 20 akar 164. Ini dia. Kira-kira ini sama-sama kita bagi 4 mungkin bisa ya. Bagi 4, ini bagi 4 sisa 32 per 5 akar 164. Nah, sekarang permasalahannya akar 164 ini kita sederhanakan. Kira-kira akar 164 ini yang bisa berapa nih? Kalau misalnya kita bikin 4, berarti 4 kali dengan 41. Ya, 4 kita kalikan dengan 41, berarti 32 per ini. Yang ini sebenarnya ini sama dengan 4 kali 41, di mana akar 4 sama dengan 2, berarti 5 kali 2 akar 41. Ini sama-sama kita bagi 2, sisa 16. Kemudian kita rasionalkan, sama-sama kita kalikan dengan akar 41. Maka jawabannya 16 akar 41 per 5, 2-nya sudah habis, 5 kali 41 205. Oke, inilah jawabannya. Oke. Nah, ini ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm, tentukanlah. Kita mau mencari ya. Oke, sekarang kita akan mencari. Kita lihat di sini bidang garis AC dan bidang BDE, garis AC ya. Ini garis AC dan bidang BDE ini dah. Oke. Nah, sebenarnya kira-kira seperti ini aja ya. Kalau kita mau mencari bidang yang ini, berarti kita harus mencari satu garis yang mewakili bidangnya. Berarti anggap ini titiknya titik T, berarti kita mencari garis yang kalau misalnya segitiganya kira-kira seperti ini, segitiga seperti ini. Saya bikin di sini. Ini E, ini B, yang ini D. Kita mencari garis yang mewakili bidangnya. Berarti kita cari garisnya kira-kira yang pas ke tengah-tengah seperti ini. Nah, ini dia. Di sini. Nah, ini dia. Inilah yang E ke T. Supaya lebih gampang memahaminya. Berarti kalau kita tarik ini kira-kira seperti ini. Agak payah menggambarkannya ya, karena rapat kali. Nah, ini kira-kira seperti ini dia. Ini nih. Oke. Berarti segitiga yang kita bentuk sekarang adalah E ke T dan E ke C ya. E ke C. E ke C ini dia. Jadi ini agak gerak rapat kali sebutnya, agak payah mengapakannya. Ini dia. Berarti sekarang kalau kita bikin segitiganya, maka sudut yang dibentuk itu adalah ETC ya. ETC. Sekarang kita gambar aja segitiganya supaya gampang memahaminya. Anggap seperti ini ya. Anggap seperti ini segitiganya. Ini si T, ini si E, ini si C. Oke, yuk kita cari nilai-nilainya. Sekarang ET. E ke C. E ke C merupakan diagonal ruang. Kalau diagonal ruang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Rusuk akar 3. Rusuknya 6, berarti ini 6 akar 3. Kemudian AC diagonal bidang. Diagonal bidang rusuk akar 2. Berarti AC 6 akar 2. Ini separuhnya. Separuh dari 6 akar 2. Berarti ini 3 akar 2. Ya.
Kemudian apalagi nih? ET. Untuk mencari ET barulah kita gunakan segitiga siku-siku ya. ET di mana ET kuadrat sama dengan, coba kita perhatikan ET yang kita gunakan di sini siku-sikunya ya. Oke, berarti EA itu 6 kuadrat tambah dengan EAT tadi 3 akar 2. 3 akar 2 kuadrat 6 kuadrat sama dengan 36 tambah dengan 3 akar 2, kita kuadratkan 3 akar 2 ini 9 kali 2 18. Maka jawabannya ini 54. Maka ET sama dengan akar 54. Oke, ini akar 54. Kita mau mencari sudut yang dibentuk. Sudut yang dibentuk kira-kira di sini ya. Ini saya anggap alfa. Berarti langsung aja kita ke alfa. Berarti cos alfa, langsung aja. Cos alfa sama dengan sudut yang sisi yang mengapit. Sisi yang mengapit 3 akar 2 dan akar 54. Kita kuadratkan. Berarti 3 akar 2 dikuadratkan 18 tambah dengan akar 54 dikuadratkan 54. Kita kurangkan dengan ya 6 akar 3 kuadrat, 6 akar 3 ini kita kuadratkan, nanti aja kita kalikan. Kita bagikan dengan 2 kali sisinya. 2 kali sisinya kira-kira ini 2 kali sisinya mana ini? 2 kali sisinya kita lihat. 2 kali sisi yang ini ya. Berarti 2 kali 3 akar 2 kali dengan akar 54. Oke, maka ini sama dengan 18 tambah 54 ini 72. Kita kurangkan dengan 6 kali 3 ini 108 hasilnya. Kita bagi dengan ya 2 kali 3 ini 6 akar 2. Kita kalikan dengan ini akar 54 ini 9 kali 6 berarti 3 akar 6 sama dengan 72 kurang 108 ini minus 36. Kita bagikan dengan 6 kali 3 18 akar 2 kali akar 6 akar 12. Ini coret sisa minus 2. Berarti jawabannya minus 2 per akar 12 ini kan 4 kali 3 berarti 2 akar 3. Coret lagi maka nilainya sama dengan minus 1 per akar 3. Oke ya. Nah, pertanyaannya sekarang ya, kita mau mencari nilai sinnya, bukan nilai cosnya. Kita mencari nilai sinnya. Kenapa bisa mungkin jawabannya negatif? Kenapa mungkin bisa negatif? Mungkin sudut yang dibentuk ini, alfa ini, di kuadran kedua. Mungkin saja alfanya kuadran kedua. Yang artinya sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Kalau misalnya cosnya negatif di kuadran kedua, sinnya, sekarang saya tanya, sin itu kalau di kuadran kedua kan positif. Berarti negatif ini hanya melambangkan kuadrannya saja. Maka untuk mencari sin dia tidak pengaruh. Sekarang ini jelas bahwasanya kalau cos alfa sama dengan min 1 per akar 3 yang artinya ini samping dan ini miring, kita mencari sin, maka kita gambarkan aja pakai Pitagoras. Kita anggaplah sini si alfanya sampingnya 1, ini akar 3, maka untuk mencari ini akar dari akar 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. Jawabannya ini akar 3 kuadrat 3 kurang 1 akar 2. Maka ini akar 2 ya. Kita mencari sin alfa sama dengan depan per miring. Jawabannya akar 2 per akar 3. Atau ini akar dari 2 per 3. Pakai negatif atau tidak? Tidak pakai negatif. Kenapa tidak pakai negatif, Pak? Karena sin di kuadran kedua tetap positif. Jadi tidak ngaruh. Dia tetap positif. Maka jawabannya akar 2 per 3 atau akar 2 per akar 3. Saya rasa demikian untuk penjelasan sudut antar dua garis dan sudut antar garis ke bidang. Ya, nanti untuk soal bidang ke bidang akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga video pembelajaran ini membantu adik-adik sekalian dan anak didik kami yang mau belajar dalam bangun ruang. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.